Ya, tarap. Nah, ini guys, jadi di sini ada Esa Figures Kamen Rider Saber Brave Dragon. Oke, nggak pakai lama, habis ini kita bakal unboxing ini barang dan kita lihat apa aja isinya dan gimana, apakah barang ini worth it untuk kalian koleksi atau kalian beli. Oke. Ya, oke guys, jadi barangnya udah kita buka ya. Di sini ya ada SAF Kamen Rider Saber Brave Dragon. Nah, ini juga udah kita keluarin dari blisternya, jadi di dalamnya itu kita dapat main body ya, utamanya si action figurnya, SAF-nya itu sendiri. Kita dapat pedangnya, kemudian 6 pasang tangan ya. Jadi tangannya dapat 6 pasang. Terus kita juga dapat ini, jadi kayak istilahnya pamflet ya tentang seri SAF Kamen Rider Saber itu udah mulai sampai mana, karena memang yang pertama keluar si SAF Kamen Rider Saber Brave Dragon ini sendiri. Oke, kita singkirin dulu dan seperti biasa di sini kita dapat manual ya. Oke, jadi itu langsung aja kita bakal lihat review ya dari figur utamanya sama detail aksesorisnya. Nah, oke guys, jadi ini ya, ini figur utamanya Kamen Rider Saber Brave Dragon. Nah, jadi di sini ya bisa kalian lihat sendiri konsepnya. Di sini saber itu semuanya adalah pendekar pedang. Jadi kayak dari bagian perut sampai ke atas tuh ada pedang ya, sini jadi tanduk. Oke, pertama kita bakal lihat artikulasi dari kepala. Kita lihat kalau dia ke bawah seberapa jauh. Jadi segini ya, cukup jauh untuk menunduknya ya, jangkauannya. Dan kalau kita ke belakang, ini juga cukup bagus ya, bisa kalian lihat sendiri. Kita bisa putar dia 360 derajat ya, jadi mungkin harus hati-hati. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian kita juga bisa buat dia miring ke samping kiri, kemudian samping kanan ya, kayak gini. Nah, itu guys. Terus artikulasi kepala itu ya, jadi dia udah ke depan belakang putar. Nah, kemudian artikulasi tangan. Nah, jadi kita punya dua sisi yang beda, hitam sama merah. Tangan kita bisa tarik dia keluar sedikit kayak gini. Terus armor pundaknya itu kayak gini ya. Nah, kelihatan ya. Oke, jadi kayak gitu. Nah, pas kita buat lurus dia bisa rata-rata air. Setelah kita turunin, yang sebelah tangan kiri ini dia bisa 360 derajat ya, sama. Terus bahunya kita bisa balikin, sama kita masukin lagi si tangan ke dalam. Kemudian untuk siku itu segini ya, kurang lebih 90 derajat lebih sedikit ya. Terus kita dapat join ya di sini buat muter tangan ini, bisa rotasi 360 derajat juga. Terus di sebelah sini itu ada di bagian kepalan tangan ya, nah ini kita bisa gerakin sedikit sama putar 360 derajat. Oke, itu untuk artikulasi tangan bagian kiri. Kemudian tangan kanan ya, jadi di sini ini sebelumnya yang buat kalian yang udah lihat review saya di SAF Kamen Rider Caliber juga sama ya, bagian kepala naga ini dia itu nempel sama armor badan ya. Jadi kita memang bisa tarik tangan itu keluar sedikit biar artikulasinya lebih jauh, tapi kita nggak bisa putar tangan itu sampai 360 derajat karena bakal nabrak si armor di sini. Kita ke belakang juga maksimal segini ya. Nah, terus kita dapat swivel joint ya, jadi sini kita bisa putar cuma nggak 360 derajat karena bentuknya beda sama tangan kiri itu tadi sendiri ya. Jadi itu kita balik lagi, dan untuk bagian siku itu nggak beda jauh ya, segini. Kemudian artikulasi tangan juga kita bisa
bengkokin atas bawah sama putar 360 derajat guys. Nah oke, itu jadi setelah itu kita bakal lihat artikulasi atau join di bagian atasnya. Kita lihat, nah jadi kalau dia bungkuk ke depan itu sejauh ini, bungkuk ke belakang sejauh ini ya. Untuk bagian yang dada itu artikulasinya nggak bisa jauh banget. Nah kalau ditambah dengan join yang ada di pinggang ini, dia jadi bisa ke belakang lebih jauh lagi dan ke depan juga cukup jauh. Kemudian kita bisa gerakin ke kanan kiri dan rotasi ya, kita putar sampai 360 derajat. Kemudian selanjutnya adalah artikulasi kaki. Nah jadi ini kita bisa tarik kakinya ke bawah, terus kita buat lurus ke depan kayak segini ya, kemudian ke belakang itu maksimal segini guys. Terus buat kalian yang mau pose atau apa, kalian juga harus hati-hati ya, terutama di bagian paha ini, karena kalau misal terlalu sering kena gesek sama bagian sini itu nanti catnya bisa kegores itu. Nah ini kita balikin lagi. Kemudian artikulasi untuk lutut guys. Jadi lutut itu, nah kita dapat double join ya, jadi jangkauannya cukup bagus segini jauh itu. Nah kemudian di bagian kaki, mata kaki ya, kita dapat join buat ke depan sama ke belakang. Ke depan kurang lebih sejauh ini, ke belakang kita nggak bisa sejauh atau jangkauannya nggak terlalu jauh ya, karena memang di sini dia mentok ya, jadi di belakang itu armornya mentok. Kemudian kita bisa dapat ke bagian dalam dan luar, dibengkokin ya, ke dalam keluar. Ke dalam kita dapat sebanyak ini, cuma kalau keluar kita nggak bisa karena di sini ketutup guys, jadi nggak bisa terkeluar sama sekali. Nah selanjutnya kita di sini ada ini ya, jadi saber itu ada jubahnya ya, cape-nya ya. Jadi di sini bahannya semi karet ya, sama kayak si kaliber juga, jadi lentur gini. Nah warnanya dia base-nya abu-abu, di luarnya ada catnya ya. Ini juga mungkin kalian harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati bisa kegores atau ngelupas catnya. Dan ini juga bisa di belakangin ya, bisa digeser, digerakin gitu. Nah mungkin itu ya untuk artikulasi. Oh ya, di sini ya seperti yang saya bilang sebelumnya, mungkin karena ini juga istilahnya Bandai ngebikin untuk gadget harga yang tidak terlalu tinggi, yang terjangkau, jadi di sini kita kurang dapat detailnya dari si Wonderite Book ini. Harusnya di sini tuh ada gambarnya, jadi harusnya bisa lebih detail lagi ya. Kemudian untuk desain kita lihat di sini ya, kalian bisa lihat di sini ada gradasi warna ya, yang kuning, keorenan, terus merah di luarnya. Terus di sini kita lihat detailnya juga cukup bagus, warnanya silver ini ya guys, dalamnya merah juga metalik. Kemudian di sini juga kalian lihat lagi ada gradasi warna kuning, oranye ke merah. Nah saber ini ada 3 kombinasi warna ya, merah, putih, sama hitam. Itu jadi kayak gini. Nah ini ya guys, sampai detail di bagian sole sepatunya pun di sini ada tulisan di seri Kamen Rider Saber itu sendiri ya. Kayak gini, cukup detail. Dan warna dari tangan kanan dan kiri itu beda. Tangan kanan itu orange ya, metalik, dan tangan kiri itu hitam. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke aksesoris yang kita dapat. Nah, jadi aksesoris yang kita dapetin itu yang pertama adalah ini ya, main weapon ya. Jadi senjata utama dari si Kamen Rider Saber itu sendiri adalah pedang Kain Reka. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, di sini detailnya itu kayak gini. Di dalamnya itu ada huruf-hurufnya ya, khas Kamen Rider Saber.
sini kita dapat ya, jadi mirip kayak bisa dilihat efek api gitu. Nah di sini ada logo dari si Kamen Rider Saber itu sendiri. Jadi cukup detail ya sampai sininya. Cuma mungkin kalau diibaratkan ini mirip enggak sih sama yang ada di TV gitu? Kalau menurut saya sendiri kurang ya, karena warnanya harusnya kalau di TV itu silver metallic, kalau ini lebih ke abu-abu ya, atau warna plastik gitu. Mungkin ini balik lagi sama ke yang tadi ya, jadi memang harga dari SAF Saber ini terjangkau gitu. Jadi kurang lebih kemarin saya ini dapat sekitar 3.000 yen ya, udah sama pajak. Nah kemudian kita dapat tangan pertama, sepasang tangan ya, kanan dan kiri untuk megang pedangnya itu sendiri guys. Terus habis itu kita dapat tangan yang ngebuka gini. Nah tangan kanan kiri hitam sama metalik ya, orange. Mungkin ini lebih enak ya, karena kita bisa langsung bedain mana tangan kanan mana tangan kiri. Nah yang ketiga kita dapat tangan yang kayak gini guys, istilahnya tangan kuda-kuda ya. Oke gini guys. Nah jadi untuk aksesoris dari Kamen Rider Saber itu sendiri cuma itu ya. Ya oke guys, angle-nya udah kita ubah ya, jadi kita bakal langsung aja review atau size comparison dari si SAF Figuarts Kamen Rider Saber Brave Dragon itu sendiri. Oke ya, pertama kita bakal taruh dulu si Brave Dragon itu di sini ya. Nah kemudian kita bakal bandingin sama yang pertama itu ada Caliber Jaku Dragon, size comparison sama Kamen Rider Caliber ya. Bisa kalian lihat di sini sebelah kiri dari Saber itu ada Caliber ya. Untuk proporsinya kalian bisa lihat sendiri juga ya, pas banget karena memang mereka ini dari satu seri yang sama ya, dan tinggi badan lah, desain dan lain-lain cukup proporsional. Nah gimana kalau kita bandingin sama SAF dari generasi sebelumnya? Oke, jadi di sebelah kanan ini saya bakal taruh si Zero One ya. Nah kalian juga bisa lihat sendiri kalau perbandingan ya dari Saber sama Zero One itu, kalau dari bagian kepala bisa kalian lihat sendiri itu Saber masih lebih tinggi ya. Cuma kalau secara overall ya, kita lihat secara umum kayak gini tuh size nya masih masuk ya dengan bagus. Nah terus selanjutnya kita bakal coba bandingin dengan beberapa SAF yang lain ya. Kita bakal bandingin juga sama Shinkocho ya, Shinkocho Seho. Di sini Shinkocho yang saya punya ada si Kamen Rider School. Nah memang sedikit beda ya untuk tinggi ya, karena memang seri Saber itu di sini ada tanduknya, tapi untuk keseluruhan proporsi masih masuk guys. Jadi bisa juga nih kalian yang pengen beli Saber terus dipajang dengan SAF lain, bisa masuk nggak untuk proporsi. Nah itu bisa guys, jadi nggak beda jauh. Nah oke, itu aja guys. Jadi untuk review Kamen Rider Saber Brave Dragon ini, untuk skala dan kualitas bagus banget ya. Cuma memang karena ini ditujukan buat harga yang terjangkau, detail di beberapa tempat itu saya rasa nggak begitu bagus ya. Jadi ada beberapa yang kurang, kayak misal untuk cat atau detail di sabuk ini gitu ya, harusnya masih bisa lebih dimaksimalin lagi. Cuma untuk harga yang tergolong murah atau terjangkau, cukup puas ya dengan kualitas yang seperti ini gitu. Nah oke, itu jadi buat kalian yang mau beli dan melengkapi koleksi kalian, baik itu koleksi SAF Figuarts Kamen Rider Saber, SAF Figuarts Kamen Rider Saber Brave Dragon ini worth it banget ya buat kalian beli. Terus kalian juga yang pengen koleksi main rider dari seri Kamen Rider ya, terutama misal kalian baru ngikutin Kamen Rider dari musim atau tahun Reiwa ini, kalian bisa mulai dari Zero One, kemudian Saber, nanti selanjutnya itu.
itu masih mantep guys, bisa dibarengin juga sama Mind Rider dari era-era sebelumnya. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe konten saya dan juga komen, like, biar channel ini makin berkembang ke depannya. Dan tunggu saya di review selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga diri kalian masing-masing, dan juga jaga keluarga kalian. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye.